Baiklah. Saya akan mencoba menjelaskan salah satu topik di kesehatan komunitas, yaitu tentang Community Development Theory. Pada topik ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, di antaranya tentang apa itu komunitas, kemudian yang kedua tentang development, dan yang ketiga tentang bagaimana langkah-langkah community development. Saya akan mulai dengan definisi komunitas. Seperti yang kita ketahui bersama, WHO menetapkan atau membuat satu definisi tentang community atau komunitas. Disebutkan bahwa komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografis, ada nilai dan kepentingan bersama, di mana anggota masyarakat di komunitas berinteraksi satu sama lain, kemudian ada fungsi komunitas, dan masyarakat itu sendiri menciptakan norma, nilai, dan juga social institution, atau yang dalam hal ini dikenal sebagai lembaga sosial. Definisi kedua ini disampaikan oleh Lundy and Jens tahun 2009. Mereka menyebutkan bahwa komunitas itu adalah sekelompok orang yang berbagi kesamaan dan berinteraksi satu dengan yang lain, kemudian menunjukkan komitmen satu sama lain, dan berbagi batas secara geografis. Yang ketiga, komunitas ini secara geografis didefinisikan sebagai adanya interaksi dalam geografis tertentu, di antara sama juga dengan definisi sebelumnya, ada interaksi satu dengan yang lain. Kemudian kelebihannya di sini adalah mereka memiliki ikatan secara psikologis satu dengan yang lain, dan tempat di mana mereka tinggal. Ini menurut Robinson dan Green tahun 2011. Nah, selanjutnya adalah tentang development. Development bisa kita artikan sebagai sebuah pengembangan, atau bisa juga pembangunan yang dalam hal ini di masyarakat. Ada beberapa hal yang terkait dengan development. Jadi kalau kita menyatakan sebagai development, maka semestinya dia memiliki beberapa aspek yang ada di dalamnya. Di antaranya ada modernisasi, ada urbanisasi, ada industrialisasi, kemudian ada transformasi sosial atau politik, kemudian adanya peningkatan teknologi, dan yang terakhir harus ada pertumbuhan secara ekonomi. Ini juga disampaikan oleh Robinson and Green 2011. Nah, selanjutnya tentang komunitas sudah, yang kedua tentang development, dan sekarang kita coba gabung menjadi community development. Kurang lebih artinya pembangunan masyarakat atau pembangunan di komunitas atau pengembangan komunitas. Nah, definisinya adalah sekelompok orang di daerah yang memulai proses aksi sosial, contohnya ada intervensi yang direncanakan untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan mereka, yang dalam hal ini bisa kita katakan arahnya pasti ke hal yang lebih baik atau ke hal yang positif. Nah, di lain sisi community development ini diartikan sebagai sebuah ilmu positif yang fokus mengidentifikasi cara-cara yang paling efektif untuk mempromosikan pembangunan di masyarakat.
dalam community development itu disebutkan adanya upaya yang telah terencana yang bertujuan untuk menghasilkan aset atau modal di masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, aset yang dimaksud di masyarakat ini diantaranya baik aset yang berupa fisik, kemudian manusia, sosial, keuangan, dan juga aset dari aspek lingkungan. Nah, dalam community development ada juga dikenal dengan praktisi atau practitioners. Dalam hal ini mereka melakukan pengembangan yang dilakukan itu misalnya terkait dengan pengembangan secara ekonomi, kemudian housing atau perumahan, kemudian adanya semacam job training atau pelatihan kerja, dan juga pengembangan aspek yang lainnya. Dilihat dari beberapa aspek, community development itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses di mana di sini menunjukkan adanya metode mengimplementasikan perubahan, adanya asistensi teknis, self-help, kemudian ada pendekatan konflik. Itu kalau dilihat dari proses, sehingga di sini ada proses asistensi secara teknis, kemudian bagaimana mereka mampu menolong dirinya sendiri, mereka berproses, dan ada pendekatan konflik, berarti ada proses penyelesaian konflik. Kemudian dilihat sebagai sebuah program, di sini ditekankan pada aspek aktivitas spesifik, misalnya ada konstruksi rumah, adopsi inovasi di agriculture atau pertanian, kemudian mengimplementasikan program yang bersifat rekreasi. Kemudian bisa juga dilihat dari outcome atau hasil. Jadi di sini adanya hasil dan perubahan yang diinginkan, baik hasil dalam hal pekerjaan, perumahan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian as an ideology, di sini mencakup restrukturisasi sosial, kemudian tatanan yang bersifat normatif dan juga ekonomi. Nah, community development ini dilihat dari beberapa point of view dan masing-masing memiliki fokus tersendiri. Misalnya reform versus revolution. Nah, dalam hal ini apakah fokus cukup memodifikasi sistem sosial yang ada atau bahkan menggantinya. Kemudian yang kedua, populis versus elitis. Nah, fokusnya apakah fokus terhadap metode perubahan terencana, orang-orang, atau ahli seperti ilmuwan, teknisi, perencana profesional, atau pemimpin terpilih. Kemudian yang ketiga, structural versus individualistic. Nah, di sini fokusnya ke institusi dan struktur sosial atau fokus ke individu dan perilaku serta kapasitas mereka. Yang keempat, outcome versus process. Di sini apakah fokusnya peningkatan segera dalam kesejahteraan material atau fokus pada pengembangan proses sosial. Jadi di sini apakah fokus pada outcome atau hasil atau pada proses. Nah, pendekatan dalam community development itu ada 3 secara umum. Ada pendekatan secara teknis, kemudian self-help, kemudian ada konflik. Nah, a technical assistant approach yang pertama, ini fokus pada penggunaan pengetahuan teknis untuk merancang dan mengimplementasikan program perubahan yang ditargetkan di masyarakat. Sedangkan pendekatan yang kedua ini adalah self-help, dan ini adalah pendekatan yang
menolong diri sendiri, menekankan orang-orang dalam suatu komunitas yang berkumpul bersama, dan belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri, mendefinisikannya untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan conflict approach, menekankan masyarakat setempat yang bekerja bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka apa, kemudian keterampilan kepemimpinan apa yang dibutuhkan, pengetahuan apa yang dibutuhkan, lalu mereka mencoba mengatur strategi tindakan yang dibutuhkan sehingga bisa mengatasi konflik yang mereka hadapi. Ini adalah beberapa langkah-langkah dalam community development. Yang pertama membentuk kelompok pengorganisasian. Jadi dibentuk dulu organisasinya. Kemudian yang kedua membuat pernyataan misi. Jadi misinya harus dipertegas. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pemangku kepentingan masyarakat siapa saja. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis informasi yang ada, kemudian mengembangkan proses komunikasi yang efektif. Yang keenam, bagaimana memperluas organisasi di komunitas. Kemudian yang ketujuh, membuat pernyataan visi. Yang delapan, membuat rencana strategis yang komprehensif. Yang kesembilan, mengidentifikasi kepemimpinan dan membuat tim manajemen rencana. Dan yang terakhir, melaksanakan rencana tersebut. Nah, terkait dengan rencana atau objektif yang baik, ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi atau yang harus masuk sehingga dikatakan sebagai karakteristik dalam membuat objektif yang baik. Yang pertama, short time frame for implementation. Jadi kerangka waktunya harus pendek sehingga ini gampang diimplementasikan. Kemudian highly visible, jadi dilihat dari visibilitasnya sangat tinggi untuk dikerjakan. Kemudian money and resources, jadi keuangan dan sumber-sumber daya yang lain ini harus tersedia, available. Kemudian populer di sini maksudnya sebagian besar masyarakat atau anggota komunitas mereka menganggap ini sesuatu hal yang baik dan populer. Kemudian memiliki risiko yang sangat rendah, jadi low risk of failure. Jadi dalam membuat rencana semestinya memperhatikan bagaimana kegagalan itu, apakah memiliki risiko kegagalan yang tinggi, sedang, atau justru risikonya sangat rendah. Nah, dicoba diprioritaskan, terutama peluang atau terjadinya kegagalan yang risikonya sangat rendah, sehingga apa yang direncanakan akan berhasil. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan community development theory. Jadi secara teoritis community development itu ada beberapa pendekatan, baik itu pendekatan secara teknis, kemudian konflik, kemudian bagaimana menolong diri sendiri atau self-help, kemudian bagaimana step-stepnya dari awal sehingga community development ini bisa berhasil dengan baik, termasuk bagaimana membuat perencanaan dengan beberapa karakteristik yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satunya yang terpenting itu adalah dilihat dari keuangan dan sumber yang dibutuhkan itu tersedia. Dan yang penting juga adalah pikirkan kira-kira mana perencanaan yang memiliki risiko kegagalan yang rendah. Saya kira itu, terima kasih.